Novel Raja Tertinggi, Bab 391. Gambar kehampaan bergerak bersama Tang Zhenghao, tidak tahu kemana mereka bertiga akan pergi. Sekitar 10 menit kemudian, gambar itu menunjukkan bahwa 3 orang Tang Zhenghao memang telah tiba di Departemen Pengajaran dan Bela Diri Akademi Bela Diri. Apa yang disebut Departemen Bela Diri Pengajaran adalah tempat restoran jenius dan asrama siswa lainnya berada, tempat dengan jumlah orang terbanyak di Akademi Bela Diri, dan kompleks villa tempat Tang Zhenghao dan yang lainnya baru saja turun gunung. Tempat seperti itu. Lingkungan hidup yang baik tentu saja, bukan sesuatu yang bisa ditinggali oleh siswa biasa. Tang Zhenghao terbang ke atap salah satu gedung asrama Departemen Seni Bela Diri. Seekor lebah mengikuti di belakang mereka. Tang Zilan mendengus, reporter khusus lebah Akademi Jenius, sungguh merepotkan. Tetapi setiap kali ada sesuatu yang terjadi di akademi, itu akan diperlakukan sebagai berita oleh mereka dan ditonton oleh semua orang di restoran. Dari kita sedang diawasi oleh banyak mata di restoran itu sekarang. Tang Zhenghao berkata, sudahlah, di mana asrama Omi? Di gedung 1 di distrik 9, aku baru saja melihat nomor gedung saat Omi berkonflik dengan Liu Feng, tidak salah lagi. Ayo pergi, ayo cari dia sekarang. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga terbang dan menuju ke gedung 1 di distrik 9. Di restoran Jenius banyak orang terkejut, jenius tertinggi Tang Zhenghao telah turun, tetapi dia sebenarnya mencari Omi. Mengapa jenius tertinggi tahun ketiga menginginkan mahasiswa baru seperti Omi? Haha, ini benar-benar berita besar, berita ini sangat berkualitas. Di asrama Omi, Liona telah membantu Omi merapikan, Liona bahkan tidak rajin di rumah, tapi dia sangat rajin di sini. Terima kasih, Bu. Omi tersenyum. Siapa nyonyamu, tidak malu? Kata Liona dengan tersipu. Keduanya menggoda dan dilihat oleh Wang Xing di luar. Wang Xing mendengus dan mengutuk di dalam, menunjukkan kasih sayang dan sekarat cepat. Omi, aku akan melihat bagaimana lama kamu bisa memiliki pacar yang begitu cantik. Omi, keluarlah. Pada saat ini, di atap gedung asrama ini, seorang pria berteriak. Omi, aku tahu kamu di gedung asrama ini. Keluarlah. Suara itu kembali berteriak. Omi, ada yang memanggilmu. Liona, aku dengar. Kata Omi malas. Suara itu datang dari atap. Yah, mari kita naik dan melihat siapa yang memanggilku kali ini. Omi dan Liona terbang keluar jendela dalam sekejap, lalu terbang ke atap. Atapnya adalah lereng hijau, ditutupi dengan ubin berlapis kaca, tidak rata. Saat ini, 3 orang berdiri di atap, 2 dari mereka memiliki ki yang kuat pada mereka, dan wanita itu cantik. Sayangnya, Omi tidak mengenalnya. Liona bertanya, siapa kalian? Kenapa mencari Don Omi? Pada saat ini, Tang Zhenghao melihat Omi dengan matanya sendiri, tatapan yang luar biasa di matanya. Tang Zilan bersenandung, sebaiknya kau bertanya pada Omi siapa kita, kurasa dia tidak tahu siapa kita. Liona memandang Omi dan berkata, mereka bilang kamu kenal mereka. Omi tersenyum, maaf, saya tidak mengenal mereka. Namun, 3 orang di seberang hanya mendengus mengira Omi hanya berpura-pura. Tang Zhenghao berkata, Omi, tanpa diduga, sungguh. Itu kamu. Melihatmu dengan mataku sendiri, itu benar-benar mengejutkanku. Pecundang saat itu sekarang telah memasuki Akademi Bela Diri. Omi tahu siapa mereka begitu dia mendengar nada mereka. Mereka pasti anak-anak dari keluarga Omi asli itu. Tapi sayangnya, itu adalah Omi asli. Dan Omi saat ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Omi tersenyum, sebelum kamu berbicara dengan saya, berikan nama besar Anda, saya tidak berbicara dengan orang tanpa nama. Tang Zilan mengamuk, Omi, kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu masih ingin menyangkal bahwa kamu pernah dari keluarga Tang? Kamu tidak menghormati keluarga Tang dengan berpura-pura tidak mengenal kami. Omi terdiam, keluarga sampah, jangan disebutkan. Kamu, Tang Zilan sangat marah, mantan sampah, benar-benar memarahi keluarga sampah dengan penghinaan seperti itu. Kamu berbahaya, beraninya kamu menghina keluarga Tang. Teriak Tang Zilan. Omi tertawa, sungguh berkah bagimu bahwa aku bisa menghina keluarga sampahmu. Selain itu, kamulah yang membawa ini pada dirimu sendiri. Kamu hanya meminta penghinaan. Tang Zilan berkata kepada Tang Zhenghao, saudaraku, lihat ini, bajingan ini. Meskipun dia dikeluarkan dari keluarga, garis keturunannya masih keluarga Tang. Dia sebenarnya sangat berbahaya untuk mengutuk keluarga sampah. Katakan sesuatu. Wajah Tang Zhenghao tidak menunjukkan kemarahan yang jelas. Itu adalah orang yang agak tenang, tetapi dia benar-benar memiliki aura pria yang kuat. Tang Zhenghao berkata, Omi, kamu menghina keluarga Tang, itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki kemarahan di hatimu. Lagi pula, kamulah yang dikeluarkan dari keluarga Tang. Sekarang kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Omi berkata, karena tidak ada hubungannya dengan itu, untuk apa kau datang menemuiku? Omi, fakta bahwa kamu pernah menjadi sampah, tetapi sekarang kamu telah berhasil tumbuh ke level ini. Mengejutkanku, mencarimu hanya untuk memverifikasi keaslian, itu saja. Meskipun kamu tampaknya baik sekarang, kamu masih seperti itu di mataku, tapi kamu baru saja beruntung. Hahaha, kalau begitu, apakah kamu ingin aku memberimu rasa apa artinya menjadi seperti itu? Kata Omi. Tang Zhenghao tidak memiliki niat untuk melakukan apapun, hanya mendengus. Tang Zilan itu berkata, kakak ipar, izinkan aku mampir untuk mengajari putra pemberontak ini yang telah melupakan siapa leluhurnya. Tang Zihao berkata, dia bukan lagi anggota keluarga Tang, memberinya pelajaran tidak akan mengakui asal-usulnya, tidak perlu untuk itu. Omi berkata dengan jijik kepada Tang Zilan, tidak cukup bagi kalian, undang leluhur keluarga Tangmu keluar.
Tang Zhenghao tidak terganggu, dan wajahnya bersenandung dengan mudah. Semakin dia meremehkannya, semakin menunjukkan bahwa penghinaannya terhadap Omi tidak lebih dari pertunjukan kekuatan verbal. Murong Guo berkata, sampah dan cabul itu saat itu benar-benar menjadi sangat arogan sekarang, sungguh dunia. Omi menatap Murong Guo. Omi sudah tahu bahwa wanita ini pasti Omi asli yang mengintip ke dalam bak mandi. Omi tertawa, kamu tahu aku cabul, sepertinya kamu tidak lupa bagaimana aku mengintipmu saat itu. Murong Guo mendengus, Omi, jika ibumu tidak berjuang sampai mati untuk melindungimu saat itu, aku akan membunuhmu. Dasar cabul, apakah kamu lupa bagaimana aku mencambukmu selama sehari semalam? Omi tertawa dan berkata, aku akan menyimpan hutang ini. Meskipun ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui Omi, tetapi pada awalnya kebencian Omi pasti akan membalasnya untuknya, sehingga dia dapat beristirahat dengan tenang di bawah 9 tahun. Mata air, dan tidak akan sia-sia menempati tubuhnya. Namun, Tang Zhenghao dan tunangannya, yang memiliki ki yang sangat kuat terutama Tang Zhenghao, takut bahwa mereka telah mencapai alam Hautian. 392. Ayo pergi, kata Tang Zhenghao. Tang Zilan itu dengan enggan berkata, saudaraku, putra yang ditinggalkan keluarga ini, apakah kita akan membiarkannya menjadi sangat gila? Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami dan dia hanya orang yang lewat. Tapi, dia baru saja menghina keluarga Tang sebagai keluarga sampah, aku tidak bisa marah. Murong Guo berkata, Zilan, jika kamu tidak bisa marah, maka pukul dia atau kamu berada di tengah-tengah sekte dalam. Tang Zilan tersenyum, hanya apa yang saya inginkan, saudara. Tang Zhenghao mengangguk, terserah dirimu, tetapi apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Lagi pula, jika kamu kalah dari orang buangan keluarga, kamu akan kehilangan wajah keluarga. Jika kamu tidak terlalu percaya diri, aku tidak akan merekomendasikan kamu untuk berduel dengannya. Dia, Tang Zilan berkata dengan percaya diri, saudaraku, jangan khawatir, saya benar-benar memiliki keyakinan mutlak. Anda tidak memikirkannya, orang buangan keluarga, bahkan jika dia mendapat beberapa peluang, dia masih pecundang yang sama di tulangnya. Saya, Tang Zilan, adalah salah satu pembudidaya kunci keluarga tidak peduli apa. Jika saya bahkan tidak bisa menang melawan orang buangan keluarga, bagaimana saya masih memiliki wajah untuk menjadi putra keluarga Tang? Tang Zilan sangat ingin mencoba berduel dengan Omi. Dia sudah terbiasa melihat sampah sejak dia masih kecil, tiba-tiba melihat sampah ini dengan nada gila. Dia benar-benar ingin pergi dan memberinya pelajaran, mengatakan kepadanya bahwa tidak masalah kesempatan apapun yang kamu dapatkan, kamu masih sampah yang sama, kamu tidak akan pernah mengubah sifat sampahmu. Apalagi Pang ini punya pacar yang begitu cantik membuat Tang Zilan semakin ingin menghajar Omi. Sudut mulut Omi terangkat, mencari kematian. Omi tidak ingin mengatakan apa-apa karena Tang Zilan ingin mencari kematian, mungkin juga memenuhinya. Pada saat ini, di restoran Genius itu adalah sensasi. Ternyata Omi adalah putra buangan dari keluarga Tang dan sekarang, Tang Zilan, pembudidaya utama anak-anak keluarga Tang, akan berduel dengan putra buangan itu. Tang Zilan berkata, Omi, tarik pedangmu, aku akan menggunakan pedang 32 ekstrim, keluarga Tang untuk melawanmu hari ini, dan juga membiarkanmu, putra buangan keluarga, merasakan kehalusan teknik pedang keluarga. Omi dengan jijik berkata, pedang sialan 32 tiang. Kamu, Tang Zilan sangat marah, dan kata sial diucapkan. Baiklah, Omi, sepertinya kamu benar-benar melupakan leluhurmu sendiri, dan kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Zilan berkata dengan gigi terkatup. Sampah, jangan dulu, apa bertele-tele. Beraninya kamu memanggilku sampah. Tang Zilan hampir meledak karena marah. Omi langsung mencabut pedangnya. Omi juga membiarkannya mengalami kehalusan teknik pedang dewa pembunuh, untuk melihat apakah 32 pedang sialan mereka bisa menahan teknik pedang dewa pembunuhnya atau tidak. Namun, Omi tahu di dalam hatinya bahwa Tang Zilan ini sama sekali bukan tandingannya, dan biasanya tidak ada yang menandinginya di alam yang sama. Bahkan jika itu Tang Zhenghao, Omi memiliki kepercayaan diri untuk melawannya, bahkan jika dia benar-benar melangkah ke alam Hautian. Tentu saja, jika dia bertarung melawan Tang Zhenghao, Omi mungkin akan sangat rusak bagaimanapun juga, bahkan jika Omi adalah petarung hebat di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, dengan perbedaan besar di ranah dan tubuh yang berbeda, itu akan menjadi sangat sulit hanya mengandalkan beberapa pengalaman dan wawasan seni bela diri terbaik dari kehidupan sebelumnya. Omi pergi ke neraka. Tiba-tiba, Tang Zilan membunuh Omi dengan pedang. Yang pertama dari 32 pedang ekstrim. Pedang Tang Zilan memainkan yang ekstrim 32 ekstrim. Dalam keluarga Tang, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa berlatih ke 32 kutub, dan orang yang paling kuat di keluarga Tang hanya berlatih sampai 26 tiang. Adapun Tang Zilan, dia hanya berlatih sampai tiang ketiga. Tang Zhenghao, di sisi lain, hanya berlatih sampai tiang ke-8. Pedang 32 ekstrim ini juga dianggap sebagai teknik pedang yang sangat kuat. Membunuh dewa satu tebasan. Omi langsung menebasnya, dan pedang ki yang mendominasi dan intens merobek pedang kutub pertama Tang Zilan dalam waktu singkat. Swoosh! Tang Zilan ngeri dan segera bereaksi, menampilkan pedang kutub ketiga dari pedang kutub ke-32. Tang Zilan mundur saat dia bertarung. Omi kembali dengan tebasan lagi. Membunuh dewa satu tebasan. Tebasan kedua naik, dan tubuh Tang Zilan langsung terbang, tidak dapat menahan rendah lagi. Pada saat itu, Tang Zhenghao naik dengan panah, memeluk Tang Zilan yang terbang, dan kemudian menikam dengan pedang, mematahkan God Killing One Slash milik Omi. Omi sedikit terkejut ketika
ketika dia melihat Tang Zhenghao melemparkan pedang 32 ekstrim dan mematahkan God Killing One Slash-nya. Tampaknya apa yang disebut pedang 32 ekstrim mereka memang agak kuat. Tang Zhenghao menurunkan Tang Zilan, dan tiba-tiba melihat bahwa salah satu alis Tang Zilan telah dicukur oleh bilah yang kuat, menjadi satu mata tanpa alis. Tang Zhenghao memandang Tang Zilan dengan ngeri. Teknik pedang macam apa yang kamu lakukan? Apakah itu ada hubungannya denganmu, Tang Zhenghao? Jika kamu ingin melawanku, tolong sedikit lebih cepat. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kata Omi siap untuk melawan Tang Zhenghao. Tang Zhenghao mendengus, kamu belum layak. Aku, Tang Zhenghao, tidak ingin dituduh menindas mahasiswa baru. Omi, kita lihat saja. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah dan seberapa mampu Anda adalah. Setelah mengatakan itu, Tang Zhenghao terbang menjauh. Tang Zilan memandang Omi dengan putus asa dan terbang mengejarnya dengan cara yang sangat memalukan. Hanya Omi dan Liona yang tersisa di atap. Tang Zhenghao itu, sepanjang waktu, tidak memandang Omi dengan cara yang sama. Liona sibuk menyalahkan. Kekuatan apa itu Tang Zhenghao? Dia sangat kuat, mengapa kamu berani memprovokasi dia? Kamu tidak ingin mati. Omi tidak buru-buru menjawab Liona, ia melihat seekor lebah melayang 1 meter di depannya. Swoosh! Omi tidak tahu apa itu, tapi tangannya memotong lebah menjadi 2 dalam 1 gerakan. Di layar virtual restoran Genius, gambar itu tiba-tiba menghilang. Omi terbang kembali ke kamar asrama, itulah sebabnya dia berkata kepada Liona, Tang Zhenghao ini memang memiliki kekuatan. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Tanya Liona. Omi berkata, saya pikir dia seharusnya mencapai level Hautian, sekitar tahap awal Hautian. Ah, kuat sekali, kalau begitu kamu masih berani memprovokasi dia, untungnya dia tidak peduli sama sekali, kalau tidak kamu akan habis, kamu hanya di tengah gerbang dalam kata Liona dengan marah. Omi mendengus meskipun dia level Hautian sekarang. Aku, Omi, tidak takut padanya. Jika aku benar-benar harus bertarung sampai mati, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dariku. Ah, Liona bertanya-tanya apakah dia telah mendengarnya dengan benar. Omi benar-benar berani mengatakan itu. Pintu dalam, seorang Hautian, apakah ini level? Omi berkata, jangan meragukan kata-kata saya berani mengatakan ini, jadi tentu saja saya memiliki tulang punggung saya. Sayang sekali Tang Zhenghao tidak berani melawan saya, jika tidak, saya benar-benar ingin bermain dengannya. Liona berkata, kamu sangat lemah di matanya, dan orang-orang tidak peduli untuk diberitahu bahwa mereka menindasmu. Tapi jika kamu benar-benar mampu melawannya, aku khawatir seluruh sekolah akan terpana, karena itu tidak mungkin. Perbedaan ranah bahkan tidak cocok, apalagi begitu banyak perbedaan. 393. Omi tersenyum, jika mereka kembali menggangguku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, tapi tentu saja, bagaimanapun juga, mereka berada di level Hautian, aku tidak yakin aku bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan aku pasti aku sendiri akan sangat terluka. Jika aku bisa mencapai kesempurnaan Hautian, atau kesempurnaan hebat, maka Tang Zhenghao, aku tidak perlu takut sama sekali. Di villa Tang Zhenghao, aku sangat marah, mengapa limbah itu tiba-tiba begitu kuat? Tang Zilan berteriak marah. Tang Zhenghao berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa sampah ini masih memiliki hari untuk membuka lembaran baru, hanya baru saja mendaftar di sekolah, tetapi dia mampu mengalahkan Anda. Selain itu, pedang 32 ekstremitas keluarga Tang kami, Anda menampilkan pedang ketiga pedang ekstremitas benar-benar tidak dapat menahan ilmu pedangnya. Murong Guo berkata, teknik pedang Omi itu sangat mendominasi, ada rasa ketajaman yang tidak bisa dihentikan, di mana dia belajar seni bela diri terbaik seperti itu. Tang Zhenghao berkata, itu benar, setelah Zilan dikalahkan dan mundur, aku menerapkan pedang tertinggi kelima untuk mematahkan teknik pedangnya. Untuk melemparkan pedang ekstremitas kelima untuk mematahkannya, aku benar-benar harus terkejut. Bahkan jika seorang jenius dari gerbang dalam menampilkan seni bela diri terbaik, tidak mungkin bagiku untuk menampilkan pedang ekstremitas kelima untuk mematahkannya. Tang Zilan berkata, saudaraku, Omi itu berani memprovokasimu, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Tang Zhenghao mendengus meskipun Omi memang pandai dalam 2 hal, dia bahkan tidak ada di mataku. Dia hanya memprovokasiku untuk memberi dirinya beberapa wajah, bagaimanapun juga dia adalah murid baru, dan kamu baru saja kalah darinya, jadi lebih baik mundur dulu. Begitu banyak orang yang menonton restoran Genius, jika saya benar-benar bergerak melawannya, bagaimana wajah Supreme Genius saya akan dikesampingkan. Pada saat itu, saya tidak akan diganggu dan lemah oleh opini publik. Tapi bagaimana jika dia terus menjadi sombong? Mengenai Omi, mari kita amati untuk saat ini, sementara itu, laporkan masalah ini kepada keluarga terlebih dahulu. Saya ingin melihat berapa banyak nama yang bisa Omi masukkan di tahun pertama ini. Jika dia bisa masuk 30 besar, maka dia memang menakutkan, dan aku takut beberapa tetua keluarga akan menyesal mengeluarkannya dari keluarga saat itu. Setelah mengatakan ini, Tang Zhenghao memandang tunangannya, Murong Guo. Saat itu, Omi akan dikeluarkan dari keluarga. Terutama untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Murong, jika Omi cukup bullis untuk dapat memasuki kekuatan 30 mahasiswa baru teratas, keluarga Tang pasti akan memiliki sekelompok tetua yang akan menyesali langkah ini saat itu. Tang Zilan dengan jijik meninggalkan mulutnya, saudaraku, jangan angkat dia, kamu sangat berbakat saat itu, kompetisi mahasiswa baru terakhir, hanya memasuki tempat ke-28, Omi, dia masuk 30 besar. Tang Zhenghao menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, lebih baik untuk mengamati terlebih dahulu dan melihat seberapa jauh dia bisa pergi dalam kompetisi siswa baru. Dengan itu, Omi menetap di Akademi Bela Diri.
Setelah sekitar 2 hari, hampir semua siswa baru telah mendaftar dan mendaftar. Biaya pendaftaran adalah 3.000 koin bela diri, dan siapapun yang dapat membuka kapal rem dan penjaga dapat pergi ke desa pemula untuk membunuh belalang dan mendapatkan koin bela diri untuk membayar uang sekolah. Adapun Omi, memiliki 600.000 deposito hanyalah uang besar untuk mahasiswa baru biasa. Tentu saja, untuk siswa baru tingkat sekte dalam mereka, hampir semua orang tidak terlalu buruk. Omi memiliki 600.000 simpanan, dan ada banyak siswa baru tingkat sekte dalam lainnya juga. Misalnya, Wang Xing, yang pergi untuk membunuh belalang setiap hari, juga memiliki setoran lebih dari 400.000, dan semua siswa baru dari tingkat pintu dalam merasa malu untuk menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki setoran lebih dari 200.000. Perhatian, semua mahasiswa baru, pada jam 2 siang, isi sukarelawan Anda. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga setiap siswa baru, baik dari radio, maupun melalui udara, atau dari manapun, selalu. Dia mengungkapkan keanehan, tapi tidak ada yang tahu mengapa. Relawan. Untuk apa menjadi relawan? Alis Omi berkerut. Su Jinhe berkata, Saudara Tang, Anda tidak tahu ini. Kami memasuki Akademi Seni Bela Diri. Ada banyak departemen. Jika Anda menyukai ilmu pedang, Anda pergi ke Departemen Ilmu Pedang. Jika Anda pandai menggunakan pedang, Anda pergi ke Departemen Ilmu Pedang. Jika Anda pandai menggunakan tongkat, Anda pergi ke Departemen Hukum Tongkat. Jika Anda pandai menggunakan senjata, Anda pergi ke Departemen Hukum Senjata. Jika Anda pandai mempesona, Anda pergi ke Departemen Mempesona. Oh, jadi, Omi tertawa kecil. Saudara Tang, kamu akan mengisi departemen itu, ya? Tanya Su Qinhe. Aku, bisa melakukan keduanya. Kata Omi acuh tak acuh. Tang, kamu harus memiliki yang kamu kuasai apa yang kamu kuasai. Mereka semua bisa menjadi pedang dan tombak, mereka semua pandai dalam hal itu. Kata Omi. Wang Xing, yang duduk di sebelahnya, mendengus apa perbandingan pura-pura, semuanya bagus potong. Omi tertawa, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, bagaimana itu berubah menjadi perbandingan pura-pura. Jika kamu tidak percaya, aku akan memukulmu dengan pedang sekarang. Wang Xing tidak tertarik untuk bertarung dengan Omi, hanya mendengus. Sebenarnya, Wang Xing sangat teliti terhadap Omi di dalam, dia merasa takut ketika dia mengingat hari dia hampir memenggal kepalanya dengan pedang pembunuhnya. Sore harinya, seluruh mahasiswa baru datang ke kantor relawan mahasiswa baru. Omi agak ragu-ragu, tidak tahu departemen mana yang harus diisi, teknik pedang atau teknik pedang. Omi tahu teknik pedang Dewa Pembunuh, dan teknik pedang, Omi tahu teknik pedang naga turun, yang diturunkan dari Master Omi di bukunya. Kehidupan sebelumnya, Omi belum melakukan teknik pedang naga turun di dunia ini. Persyaratan minimum untuk teknik pedang naga turun adalah tingkat pintu dalam sebelum dia bisa mulai berlatih. Kekuatannya tidak akan lebih lemah dari teknik pedang Dewa Pembunuh. Dalam hal ringan, Omi tahu teknik ringan duel roda hantu, dan saat ini, teknik ringan duel roda hantu Omi telah dipraktekkan ke tingkat kedua. Latihan ringan duel roda hantu ini sangat kuat, Omi sangat mengagumkan di kehidupan sebelumnya, latihan ringan ini sangat berperan. Adapun teknik jantung internal, Omi mengambil dua bagian. Yang pertama, sutra hati yang tidak gentar, dan yang kedua, sutra hati pan besar, yang mana sutra hati yang tidak gentar telah diajarkan kepada Liona dan Simran. Sutra hati pan yang hebat, itu belum diajarkan kepada mereka, terutama karena mereka memiliki fondasi yang lemah. Dua keterampilan internal yang begitu kuat, mereka pasti tidak dapat mempelajarinya. Alih-alih mengganggu pikiran mereka, mereka mungkin juga berspesialisasi dalam satu. Jurusan apa yang kamu isi? Desak Liona. Biasanya siswa baru lainnya tidak akan ragu karena mereka tahu persis apa yang terbaik bagi mereka. Sianger, apa yang kamu isi? Saya memilih sistem pedang, kata Siang Yun Liu. Baiklah, kalau begitu aku juga akan memilih sistem teknik pedang. Omi tidak repot-repot ragu, mari kita pilih teknik pedang saja. Bagaimanapun, teknik pedang turun naga Omi sedikit lebih sulit untuk dipraktikkan daripada teknik pedang pembunuh dewa, dan mengambil sedikit lebih banyak waktu. Keduanya memilih departemen teknik pedang. Su Meiqian muncul. Omi. Su Meiqian memanggil. Kapten Su, kamu juga datang untuk menjadi sukarelawan. Omong kosong. Su Meiqian memelototi Omi, dengan sadar bertanya. Omi, sukarelawan apa yang kamu isi? Permainan anggar. Bukankah kamu pandai menggunakan pedang? Su Meiqian terkejut bahwa keterampilan pisau Omi sangat kuat, yang dia lihat dengan matanya sendiri, dan memukuli Wang Xing. 394. Umi mengangguk, ya. Lalu kenapa kamu tidak memilih Departemen Blade? Omi berkata, teknik pedangku sangat kuat, tapi teknik pedangku bahkan lebih kuat, jadi aku akan memilih Departemen Teknik Pedang. Apa? Teknik pedangmu sudah sangat kuat, dan teknik pedangmu bahkan lebih kuat. Su Meiqian memandang Omi tidak percaya. Siapa bilang aku hanya bisa menjadi satu jenis yang kuat, aku pandai pedang yang tidak berfungsi. Kamu cabul. Su Meiqian tertawa dan memarahi. Dia benar-benar menjadi semakin terkesan dengan Omi. Hanya saja, ketika dia melihat Omi, dia akan memikirkan satu kekalahan debu merah lagi. Dia mendengar bahwa itu tidak lebih buruk daripada Omi. Dia tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Su Meiqian tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Meiqian, minumlah air. Wang Xing mengikuti Su Meiqian seperti seorang pengikut, sibuk memberikan sebotol air kepada Su Meiqian. Wang Xing, aku sudah memikirkan seseorang. Jangan terlalu baik padaku lagi, aku tidak mampu membelinya. Su Meiqian dau. Wang Xing berkata, selama saya tidak melihat apa yang disebut satu mengalahkan debu merah untuk satu hari, saya tidak akan menyerah untuk satu hari. Su Meiqian tidak berdaya. Saat itu, Omi melihat wajah yang familiar.
Hei, ini dia. Omi terkejut, tidak menyangka akan melihatnya di Akademi Seni Bela Diri juga. Dia sedang mengisi formulir sukarela tidak jauh dari sana. Siapa? Tanya Leona. Oh, dia juga orang yang kutemui di kota Linjiang. Jadi sejak kau melihatnya, naiklah dan sapa. Omi berjalan. Hei, Qi Sueyun. Omi memanggil. Qi Sueyun berbalik dan menatap Omi, matanya tidak berwarna, seolah-olah dia bukan kenalan dengan Omi, belum lagi ekspresi terkejut di wajahnya. Qi Sueyun, bagaimanapun juga kami adalah kenalan, kami bahkan tidak bisa menyapa. Kata Omi. Qi Sueyun berkata, aku sudah melihatmu. Apa? Anda melihat saya lebih dulu, tetapi Anda bahkan tidak menyapa saya, Anda wanita, Anda terlalu impersonal. Kau sudah melihatku, bukan apa-apa, aku akan pergi dulu. Qi Sueyun mengangguk tanpa suara kepada Omi, lalu pergi sendiri. Dia masih sendiri dan kesepian. Leona langsung dipenuhi rasa iri bertanya, siapa dia, kenapa dia begitu cantik, kapan kamu bertemu wanita cantik seperti itu, aku bahkan tidak pernah tahu, kamu menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam dariku. Omi tertawa, aku tidak punya persahabatan dengannya, jangan terlalu dipikirkan, namanya Qi Sueyun, dia dulunya seorang pembunuh, ingat waktu itu kepalaku hampir meledak, dia orang yang melakukannya. Tapi pada akhirnya, aku menyelamatkannya, baiklah, lupakan orang ini, membosankan, aku berpikir untuk menyapa seorang kenalan, tapi dia mengabaikanku. Omi melihat formulir sukarelawan yang telah diisi Qi Sueyun untuk melihat departemen yang telah dia pilih. Melihat ini Omi terkejut, dia sebenarnya memilih departemen seni racun. Apa? Departemen seni racun? Leona juga agak tidak percaya bahwa wanita cantik seperti itu telah memilih departemen ini. Su Meiqian berkata, meskipun sangat sedikit orang yang memilih departemen seni racun, itu sangat menjanjikan. Di dunia saat ini, tidak peduli kekuatan besar mana, ada kekurangan racun yang menggunakan ahli, sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, seorang ahli sejati dalam menggunakan racun, tidak diketahui bagaimana lawan mati. Sayangnya, saya di sisi ini. Wajah tidak memiliki bakat, jika tidak, saya juga akan memilih departemen seni racun. Leona ketakutan dan berkata, jika Anda memilih departemen seni racun, bukankah Anda harus berurusan dengan ular dan serangga berbisa itu dan tikus dan semut setiap hari? Itu sangat menakutkan saya sehingga saya tidak berani untuk tidur di malam hari. Oh, tidak hanya itu, terkadang aku harus menguji semua jenis racun sendiri. Tahukah kamu bahwa gedung pengajaran Departemen Seni Racun berada di belakang gunung, jauh dari sini, hanya agar siswa lain menang. Jangan terluka karena kesalahan, kata Su Meiqian. Leona merasa takut melekat pada Omi. Gadis normal takut akan hal-hal ini, tetapi Qi Sueyun sebenarnya memilih departemen ini. Orang aneh selalu melakukan hal-hal aneh. Omi sangat setuju dengan kata-kata Su Meiqian. Di dunia Omi, ada banyak ahli yang menggunakan racun, dan ahli yang sangat kuat yang menggunakan racun terlalu tidak ortodoks membuat lawan tidak dapat membela diri, dan mereka benar-benar tidak melakukannya. Tahu bagaimana mati? Omi melirik semua daftar relawan, dan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada departemen penyembuhan. Departemen penyembuhan, ada apa ini? Omi mengerutkan kening. Seorang guru penyembuhan di tempat kejadian tertawa, siswa ini, tolong jangan menunjukkan ketidaktahuan, oke? Anda bahkan tidak tahu tentang departemen penyembuhan kami, mengapa Anda masih berlatih seni bela diri? Guru ini, saya benar-benar tidak tahu, mengapa Anda tidak menjelaskan apa itu sistem penyembuhan, Anda tidak akan membingungkan orang. Guru itu mendengus, kalau begitu aku akan memberitahumu, apa yang disebut sistem penyembuhan adalah untuk menyembuhkan yang terluka, setiap orang yang bertempur pasti terluka, beberapa menderita luka dalam, beberapa menderita luka luar, semua jenis luka. Pada titik ini, jika Anda memiliki penyembuh di sisi Anda, maka Anda telah mendapatkannya. Penyembuh mengkhususkan diri dalam mengobati luka-luka ini, dan penyembuh yang paling kuat dapat membuat Anda pulih dalam beberapa napas bahkan jika Anda tidak mampu untuk serius. Terluka, Omi mengerti, hanya Omi tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir siapapun akan memilih untuk menjadi penyembuh. Apa gunanya bagi Anda untuk menjadi penyembuh? Itu sepenuhnya untuk orang lain, orang bodoh macam apa yang akan memilih profesi yang hanya mengobati luka orang lain. Guru departemen penyembuhan itu mendengus, teman sekelas, kamu benar-benar memandang rendah departemen penyembuhan kami. Jangan salah paham, saya tidak meremehkan departemen penyembuhan Anda. Sebaliknya, saya pikir departemen penyembuhan Anda mampu menyembuhkan orang lain dengan begitu cepat, sangat mengesankan. Saya hanya tidak mengerti siapa yang akan melakukannya. Melepaskan pelatihan seni bela diri mereka untuk belajar bagaimana menyembuhkan orang lain, dan pada akhirnya, menyembuhkan mereka saat mereka lemah dan mati. Guru itu mendengus, jangan posting komentar jika Anda tidak mengerti apakah menurut Anda semua orang bisa masuk ke departemen penyembuhan kami. Tidak mungkin, ada ambang batas untuk profesi yang tidak pernah dipilih sejak awal. Guru itu berkata, departemen penyembuhan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk siswa. Apakah menurutmu mahasiswa baru biasa bisa masuk? Pertama-tama, dia harus sangat berpengalaman dalam struktur tubuh manusia dan sangat berpengetahuan tentang titik akupuntur manusia. Kedua, dia pasti sangat ahli dalam bidang kedokteran, atau setidaknya dia harus menjadi dokter yang hebat. Apakah menurut Anda siapapun dapat memilih departemen penyembuhan? Dan apakah Anda tahu betapa terhormatnya penyembuh di dunia saat ini? Itu adalah bakat yang dimiliki setiap kekuatan besar sangat ingin dimiliki. Juga, berapa banyak orang kuat yang ingin belajar seni penyembuhan? Sayang sekali kamu tidak bisa belajar karena kamu tidak memiliki bakat. Nah, tahukah kamu bahwa seorang penyembuh yang telah mencapai puncak permainannya, yang hampir setara dengan keabadian,
yang menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia meninggal karena cedera apapun yang dideritanya. Siapa yang dapat membunuhnya? Dan itu dapat menyembuhkan orang lain. Bagaimana caranya? Pentingkah itu untuk negara adidaya? Dua pria berkekuatan super dengan kekuatan yang sama berduel, dan salah satunya membawa penyembuh, maka yang lain pasti akan mati. 395. Omi tercengang di sana ketika dia mendengar kata-kata guru Departemen Penyembuhan. Tampaknya Omi memang memiliki banyak kesalahpahaman tentang sistem penyembuhan, berpikir bahwa sistem penyembuhan hanya dapat menyembuhkan orang lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa sistem penyembuhan juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang yang mempelajari penyembuhan departemen memiliki keterampilan seni bela diri sendiri, tetapi biasanya orang-orang di departemen penyembuhan memiliki keterampilan seni bela diri yang buruk dan sebagian besar melayani sebagai bantuan untuk yang kuat. Akademi bela diri, tempat yang bagus untuk melatih bakat, seru Omi. Guru dari Departemen Penyembuhan melambaikan tangannya, tidak ada yang menghalangi, pergilah. Omi tersenyum, saya sudah memutuskan, saya akan memilih lagi, saya akan menjadi guru penyembuhan. Omi membuat keputusan saat itu juga, dia ingin mengubah departemennya, pergi ke Departemen Teknik Pedang tidak akan cukup bagi Omi untuk mempelajari apapun, dia sudah tahu teknik pedang, jadi mengapa tidak masuk ke Departemen Penyembuhan dan belajar beberapa penyembuhan? Teknik, maka dia akan dapat menyembuhkan orang lain serta dirinya sendiri lagi, maka dia akan menjadi lebih kuat. Guru penyembuh itu sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi, karena Omi baru saja berani memandang rendah Departemen Penyembuh. Pergi-pergi, jangan menghalangi. Guru Departemen Penyembuhan melambaikan tangannya. Omi tersenyum, guru, aku ingin masuk ke Healing Departemen, sungguh, aku tidak bercanda. Tidakkah kamu memandang rendah Departemen Penyembuhan? Kamu dapat masuk jika kamu mau, apakah kamu memiliki bakat? Mereka yang tidak memiliki bakat keluar dari sini. Don bertanya, apa yang diperlukan untuk menjadi berbakat? Pertama-tama, Anda harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang struktur manusia, dan titik akupuntur manusia dan semua itu. Kedua, Anda harus setidaknya seorang mahasiswa kedokteran, dan cukup berprestasi pada saat itu. 2 poin ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa, dan Anda pikir Anda bisa datang ke sini jika Anda mau. Jika semua orang bisa belajar untuk menyembuhkan, kita sudah memiliki jumlah orang yang tidak diketahui di Departemen Penyembuhan. Ayo pergi, jangan buang waktuku. Omi Heli tersenyum, guru, sejujurnya, bakat yang Anda sebutkan, kebetulan saya temui. Memotong. Jangan dipotong. Jika kamu tidak percaya padaku, nilai aku sesuai dengan prosedur normal. Jika aku tidak lulus penilaian kondisimu, maka aku akan baik-baik saja dan pergi ke Departemen Hukum Pedang. Oke, ada pasien di sana. Datang ke sini dan diagnosa penyakit apa yang dia miliki, lalu tulis resep. Jika itu benar, berarti kamu memang memiliki bakat di bidang ini, dan kamu lulus penilaian dasar untuk masuk ke Healing Departemen. Oke Le. Omi mengangguk, itu terlalu sepele baginya, keterampilan penyembuhan Omi setidaknya yang terbaik di dunia ini. Leona dan yang lainnya sibuk berlari. Apa yang sedang kamu lakukan? Siang Yun, maafkan aku, tapi aku ingin pindah ke departemen lain sekarang. Aku tidak ingin pergi ke departemen seni pedang. Kenapa? Apakah kamu tidak pandai menggunakan pedang? Ya, aku sudah mahir dalam ilmu pedang. Jadi untuk apa aku membuang waktuku untuk pergi ke departemen pedang? Jadi aku ingin pergi ke departemen penyembuhan dan menjadi seorang penyembuh. Sumei Qian mengerutkan kening dan berkata, tapi, tidak semua orang memiliki bakat untuk menjadi tabib. Tabib adalah bakat yang langka di seluruh dunia, dan persyaratan untuk bakat sangat ketat. Sumei Qian tampaknya tahu sedikit tentang penyembuhan. Setidaknya tidak seperti Omi, yang bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hahaha, itu sepele, aku baru siap menilainya sekarang, Omi terkekeh. Guru Departemen Penyembuhan itu mendengus, hei kamu. Apakah Anda ingin penilaian atau tidak, dan jika tidak, pergi saja dan jangan memengaruhi siswa lain yang ingin masuk ke Departemen Penyembuhan. Tentu saja. Omi berjalan ke belakang, di mana sudah ada puluhan pasien yang menunggu. Guru dari Departemen Penyembuhan meminta pasien acak untuk berdiri. Nak, diagnosis saja pasien ini. Saya akan memberi Anda 3 menit untuk memberitahu saya penyakit apa yang dia derita, bagaimana dia harus dirawat, dan menulis resep. Lalu saya akan dapat menentukan apakah Anda memiliki bakat untuk memasuki Departemen Penyembuhan kami. Bagus. Omi menghampiri pasien itu, memeriksa denyut nadinya, lalu berkata, baiklah, saya sudah selesai mendiagnosisnya. Nah, kamu di sini untuk mengacau dengan sengaja, kamu bahkan belum berumur 10 detik, dan kamu hanya mengatakan bahwa kamu telah selesai mendiagnosis tetapi 3 menit bukanlah waktu yang cukup untuk orang lain. Jadi jangan salahkan aku karena sengaja mengacau. Guru dari Departemen Penyembuhan itu sangat marah. Omi terdiam, guru, butuh 3 menit bagi orang lain untuk melihat pasien. Jika Anda juga ingin saya mengambil 3 menit, maka temukan saya penyakit yang sulit, Anda menemukan pasien konsumsi, apakah Anda menghina keterampilan medis saya? Kamu bahkan tahu dia pasien konsumsi. Bukankah itu omong kosong? Aku tidak perlu diagnosis jika aku tidak diperlakukan dengan baik. Untuk berjaga-jaga, aku cukup yakin dengan pandangan sekilas. Nak, jangan terlalu sombong dalam nada bicaramu, membuatnya terdengar seperti kamu benar-benar dokter ajaib. Sejujurnya, aku memiliki 4 generasi leluhur yang belajar kedokteran, jadi jangan berpura-pura membandingkan di depanku. Atau saya akan membuat Anda malu pada diri sendiri. Baiklah, karena Anda telah mendiagnosis penyakitnya, silakan resepkan resep. Setelah saya melihatnya,
Jika memang efektif, maka itu dianggap sebagai Anda lulus pemeriksaan Departemen Penyembuhan. Omi berkata, Guru, itu hanya konsumsi. Mengapa begitu rumit? Tidak perlu minum obat. Saya akan memberinya beberapa suntikan dan dia akan sembuh. Tidak di sini untuk memecahkan adegan. Apakah Anda mencoba membantunya dengan kekuatan internal? Saya katakan, ini tidak akan lulus ujian. Saya membutuhkan seseorang yang memahami teknik medis duniawi, bukan seseorang yang dapat menggunakan kekuatan internal. Omi mendengus, seekor katak di dalam sumur. Apa, kamu memanggilku katak di dalam sumur? Guru dari Departemen Penyembuhan meraung. Ya, kamu adalah katak di dalam sumur. Jika tidak, mengapa kamu mengatakan hal yang tidak berlevel seperti itu? Pelajarilah. Guru, kamu lebih baik dari saya dalam penyembuhan. Tetapi dalam hal penyembuhan penyakit orang biasa, saya lebih baik darimu. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Omi tidak repot-repot berbicara dengan guru itu, mengeluarkan jarum perak dan kemudian menusukkannya dari paru-paru pasien. Sekitar 1 menit kemudian, Omi mengeluarkan jarum perak itu. Aliran darah dengan nanah putih menyembur keluar, dan setelah itu aliran darah lain yang agak hitam menyembur keluar. Pada akhirnya, darah perlahan berubah menjadi warna normal. Omi segera menghentikan pendarahannya. Baiklah, sudah sembuh. Omi mengusap tangannya dan berkata, kamu sembuh seperti ini. Ini bahkan belum 3 menit sebelum atau sesudahnya, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk mendiagnosis sesuatu. Guru penyembuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, katak di dasar sumur, jika Anda tidak percaya, lihat sendiri. Guru Healing Departemen segera mengambil denyut nadi pasien dan ternyata memang stabil, namun ia tidak yakin bahwa Omi telah melakukan sesuatu untuk menutupi penyakit pasiennya. Jadi, guru itu segera memeriksa kembali secara internal, dan setelah beberapa menit ia harus mengakui bahwa dia benar-benar sembuh. 396. Wah, kemampuan medismu benar-benar bagus. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah kamu kebetulan bias? Katakan apa, aku akan memanggil pasien lain secara acak, dan jika kamu masih bisa lulus tes maka aku akan percaya. Sesuaikan dirimu. Setelah itu, Omi menghabiskan beberapa menit untuk menyembuhkan pasien lain yang sakit mah. Omi merasa bahwa menyembuhkan penyakit kepala ayam yang kecil itu benar-benar merendahkan nama mantan gurunya. Guru dari Departemen Penyembuhan berseru, kamu benar-benar seorang dokter ilahi. Ya, aku yakin. Nah, keterampilan medismu jauh melampaui aku. Di masa depan, kamu akan menjadi salah satu siswa kami di Departemen Penyembuhan. Tidak perlu memuji saya, kalau begitu. Di masa depan, dalam hal penyembuhan, saya berharap guru akan merawat Anda. Guru itu berkata dengan gembira, jangan khawatir, Fakultas Penyembuhan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Anda, tetapi penyembuhan hanyalah penilaian dasar. Tingkat penyembuhan tidak berarti bahwa pembelajaran penyembuhan akan berhasil. Anda tidak boleh bangga juga. Bagus, Le. Kalau begitu, saya akan memastikan Anda berada di Departemen Penyembuhan. Tolong laporkan ke Departemen Pengajaran Departemen Penyembuhan besok pagi jam 8, dan kemudian kelas akan dimulai. Bagus. Sumei Qian memandang Omi dengan tidak percaya, persyaratan bakat sangat tinggi untuk Departemen Penyembuhan. Omi benar-benar masuk. Omi, kamu juga terlalu hebat, kata Sumei Qian dengan penuh kekaguman. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Omi tertawa, Kapten Su, jangan terlalu memujaku. Kalau kau jatuh cinta padaku, itulah akhirnya. Aku tidak ingin menjadi saingan dari debu merah 1 kekalahan yang mesum itu. Persetan, aku tidak akan menyukaimu. Aku tidak akan menyukai siapapun kecuali 1 kekalahan debu merah. Sumei Qian memelototi Omi. Wang Xing mendengus sangat sedih. Malam itu, Omi mengundang para tamu untuk makan malam di Genius Restaurant. Dan orang-orang yang diundang untuk makan malam adalah Omi, Wang Xing, Su Jinhei, teman sekamar Liona Gaoyun, Bai Ling'er, dan kemudian Sumei Qian dan salah satu teman sekamarnya, Liu Zishan. Awalnya, Wang Xing tidak pergi, tetapi karena Sumei Qian pergi, dia diam-diam mengikuti di belakang. Ketika dia tiba di restoran Genius dan melihat berita yang muncul di kehampaan, Omi menyadari bahwa lebah yang dia bunuh hari itu sebenarnya adalah reporter khusus untuk restoran Genius. Di seluruh Akademi Bela Diri, ada sejumlah reporter spesial yang tidak diketahui jumlahnya. Jadi siapapun yang ingin mengetahui berita Akademi Bela Diri suka pergi ke restoran Genius. Restoran Genius juga merupakan tempat yang biasanya paling banyak berkumpul. Sementara Omi dan yang lainnya sedang makan, layar di kekosongan restoran itu memutar berita yang berantakan lagi. Rekan-rekan siswa kelas baru di Akademi Seni Bela Diri semuanya telah mendaftar ke sekolah dan mengisi sukarelawan mereka. Mari kita fokus pada beberapa siswa baru yang telah diberi nama Akademi Bunga di tahun baru ini. Su Jinhei sibuk berteriak, Omi, lihat, melaporkan bunga rumah sakit, mungkin pacarmu juga ada dalam daftar. Oh, membosankan. Meski Omi mengatakan itu, matanya masih tertuju pada layar virtual. Tentu saja, seluruh orang di restoran menatap layar kosong dan menikmati diri mereka sendiri pada saat yang sama. Meskipun 99,9% orang tidak bisa mendapatkan pacar bunga halaman, tetapi tidak apa-apa untuk melihat imajinasi. Yang pertama, Ki Sueyun. Gadis ini baru saja masuk sekolah tahun ini, dan ketika dia masuk sekolah, dia belum masuk sekolah. Memasuki desa pemula, dia sudah membuka rem dan vesel, dan wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam meracuni. Saat ini, tidak ada pacar. Yang kedua, Sumei Qian. Gadis ini sangat berbakat, memiliki pemahaman yang sangat baik dalam seni pedang, memiliki tubuh yang panas, dan merupakan kecantikan fantasi yang harus dimiliki oleh para brengsek. Saat ini, tidak ada pacar.
Di meja makan, Su Meiqian sangat kesal. Restoran jenius ini juga terlalu amodal, dan mengatakan bahwa dia adalah kecantikan fantasi yang penting untuk menyentak teman. Pada titik ini, Omi sangat setuju. Su Meiqian memang memiliki badan panas, sering melirik payudaranya akan membuat orang menyembur darah hidung. Bahkan Omi pada awalnya hampir kehilangan kendali, justru kekalahan debu merah. Yang ketiga, Liona. Tidak ada yang tahu tentang bakat gadis ini, tapi wajahnya sangat cantik, tubuhnya proporsional. Dia memiliki payudara dan pinggang, kepribadiannya lembut dan sopan santunnya baik, membuatnya pilihan terbaik untuk pacar. Sayangnya, wanita ini saat ini memiliki pacar, yang bernama Omi, dan orang-orang di gedung jenius percaya bahwa dia dapat masuk 100 besar daftar mahasiswa baru. Oleh karena itu, siswa yang tidak sekuat mereka seharusnya harus memikirkan kemampuan mereka sendiri jika mereka ingin menjemput gadis ini. Liona mendengus gedung jenius kotor sekali. Yang keempat, Chang Sun Wuyan. Gadis ini secantik bidadari. Di kampung halamannya, dia dinilai sebagai kecantikan nomor 1 abad ini. Proporsi tubuh emas, wajah malaikat, dan temperamen seperti debu. Apalagi, gadis ini memiliki bakat luar biasa dalam penyembuhan. Dia mulai berlatih kedokteran pada usia 8 tahun. Di kota kelahirannya, dia memiliki gelar dokter ilahi cantik nomor 1. Wanita ini benar-benar kandidat yang sempurna untuk seorang dewi di hati para brengsek. Saat ini, tidak ada pacar. Yang kelima, Samira. Gadis ini, ketika iblis turun dari bumi, dia sangat menawan dan cantik, memancarkan pesona yang mendidihkan darah ke seluruh tubuhnya. Menurut rumor, wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam seni memikat jiwa, dan banyak pria akan terpesona olehnya segera setelah mereka bertemu dengannya. Saat ini, tidak ada pacar, tetapi saya pernah mendengar bahwa ada penerima yang dituju yang sangat kuat. Omi menyadari bahwa dia sebenarnya tahu 4 dari 5 bunga halaman di atas dan 2 di antaranya duduk di sebelahnya saat makan bersama, dan Omi mabuk. Baiklah, 5 di atas adalah 5 keindahan bunga halaman yang telah ditemukan selama ini di tahun pertama ini. Mahasiswa baru tahun ini memiliki keindahan bunga halaman yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dan dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada satu bunga halaman, tetapi tahun ini, hanya ada 5. Di masa lalu, tidak ada satu bunga dalam beberapa tahun, tetapi tahun ini ada 5. Informasi laporan khusus bunga halaman hari ini selesai. Kerumunan di restoran terus makan, minum dan bersenang-senang, dan berbicara keras tentang keindahan bunga 5 halaman yang baru saja disiarkan. 4 di antaranya bahkan belum punya pacar, mendiskusikan siapa yang bisa mendapatkan bunga 4 halaman. Yang tidak punya pacar. Setelah makan malam, semua orang meninggalkan restoran jenius bersama-sama dan kembali ke asrama masing-masing. Asrama Omi agak jauh dari asrama Liona, karena asrama putra dan asrama putri berada di 2 arah yang berbeda. Keesokan harinya, Omi melapor ke Departemen Penyembuhan pagi-pagi sekali, dan para siswa dari setiap Departemen Akademi Wulin mulai masuk ke mode pengajaran. Omi tiba di Departemen Penyembuhan. Jumlah siswa di Departemen Penyembuhan sedikit, hanya ada total lebih dari 100 siswa tahun pertama di satu kelas. Namun, sebagian besar departemen lain memiliki ribuan orang, dibagi menjadi puluhan kelas. Seorang guru setengah baya berdiri di ruang kelas Departemen Penyembuhan, melihat lebih dari 100 siswa, dan kemudian berkata, "Di bawah, saya akan menerima panggilan," dan berteriak kepada mereka yang telah tiba. Song Yang, ke 397. Zuo Jinhua, ke Liu Xuan, ke Chang Sun Wuyan, tiba. Sebuah suara wanita bersuara lembut menjawab, dan semua orang tiba-tiba melihat ke arah gadis itu dan segera menatapnya dengan tatapan heran. Omi juga melihat ke arah Chang Sun Wuyan. Kemarin di restoran, dia mendengar berita khusus tentang bunga halamannya, dan hari ini ketika dia melihat orang yang sebenarnya, dia benar-benar cantik. Itu tampak seperti wanita yang sangat halus dan berkultivasi dengan postur yang ringan dan mudah, dewi khusus. Ini benar-benar layak menjadi salah satu bunga halaman. Omi memuji secara internal, bagaimanapun, Omi tidak terlihat banyak tidak seperti anak laki-laki lain, yang membuat kagum dan tampak tanpa henti. Pacar Omi, Liona, tetapi dalam hal kecantikan adalah tidak lebih buruk darinya, tetapi kami hanya memiliki temperamen yang berbeda. Omi, ini, teriak Omi. Roll call dengan cepat selesai, dan guru berkata, "Rekan siswa, saya guru penyembuhan tahun pertama Anda, nama saya Zhu Dangzi. Di sini, kelas resmi dimulai. Pada hari pertama kelas pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang guru penyembuhan. Aku yakin mereka yang berasal dari keluarga besar, atau siswa dari kekuatan besar, tahu tentang penyembuh. Mereka yang berasal dari tempat kecil, bagaimanapun, mungkin masih tidak mengerti bahwa penyembuh adalah profesi yang mengkhususkan diri dalam mengobati luka dalam, luka luar, vitalitas, luka, dan segala macam luka yang tertinggal setelah pertempuran. Saya yakin bahwa mereka yang akan memilih profesi penyembuh, bakat seni bela dirinya tidak tinggi, karena mereka yang memiliki bakat seni bela diri tinggi biasanya pergi untuk berlatih seni bela diri di departemen lain," kata guru di podium. Omi mencemooh ini, dan Omi adalah pengecualian. Penyembuh, tergantung pada kekuatan mereka, dibagi menjadi beberapa peringkat, dari rendah ke tinggi, penyembuh kelas 1, penyembuh kelas 2, penyembuh kelas 3, penyembuh kelas 4, penyembuh kelas 5, hingga ke 18. Penyembuh kelas. Namun, penyembuh kelas 18 itu adalah legenda, karena mereka yang bisa mencapai penyembuh kelas 18, yang telah mencapai alam keabadian. Penyembuh semacam ini, hanya ada dalam legenda. Saat ini, penyembuh paling kuat di marsial kami Departemen Penyembuhan Akademi hanya kelas 7, dan itu adalah kepala Departemen Penyembuhan kami.
Omi bertanya, guru leluhur tingkat master penyembuhan apa Anda saat itu? Zhu Dengzi tersenyum, saya tidak menyembunyikan apapun dari kalian, saya saat ini adalah penyembuh kelas 4. Meskipun saya hanya penyembuh kelas 4, beberapa dari Anda mungkin tidak dapat mencapai kelas 4 dalam hidup Anda. Atau bahkan satu kelas seumur hidupmu. Oh, semua orang Odd. Healer tidak semudah itu untuk dilatih, itu adalah sesuatu yang menghabiskan seluruh hidupmu untuk dipelajari. Baiklah, sebelum aku bisa mengajari kalian seni penyembuhan, aku harus mengajari kalian seni penyembuhan terlebih dahulu, karena seni penyembuhan adalah fondasinya. Penyembuh, dia adalah penyembuh ilahi, tetapi tidak setiap penyembuh ilahi bisa menjadi penyembuh. Selanjutnya, Guru Zhu Dengzi mulai mengajari semua orang seni penyembuhan. Sayangnya, menurut Zhu Dengzi ilmu penyembuhan yang diajarkannya terlalu biasa. Saat itu, seorang anak laki-laki berdiri dan meregangkan punggungnya, matanya tertuju pada Chang Sun Wuyan, dan dia tampak seperti sedang berpura-pura. Hei, murid itu, mengapa kamu berdiri? Guru di podium berteriak. Siswa laki-laki itu berkata, Guru, saya pikir tingkat penyembuhan Anda agak rendah. Kurang ajar, aku setidaknya seorang Healing Master kelas 4, dan kamu mengatakan bahwa tingkat penyembuhanku rendah. Maaf guru, meskipun kamu adalah penyembuh kelas 4, dan di mata siswa lain, keterampilan penyembuhanmu tinggi, tetapi di mataku, sungguh sedikit rendah. Siapa namamu, murid ini? Kembali ke guru, nama saya Kang Guoming. Kang Guoming, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin mengganggu kelas? Jangan salah paham, Sensei, aku hanya tidak ingin mendengar pengetahuan medis tingkat rendah seperti itu. Sebaiknya aku mengambil waktu ini untuk pergi keluar dan melatih pedangku, dan aku akan memulai kelas setiap kali kamu mulai mengajar. Kami seni penyembuhan. Setelah mengatakan itu, anak laki-laki bernama Kang Guoming menuju pintu kelas. Guru di podium merasa seperti sekarat karena marah. Kang Guoming, kamu berhenti di situ. Kang Guoming berbalik dan tersenyum, Guru Zhu, apa yang Anda inginkan? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda meskipun Anda adalah penyembuh kelas 4, tetapi ranah seni bela diri Anda, hanya pintu luar grand penyelesaian Saya, di sisi lain, saya lebih berbakat dalam seni bela diri daripada dalam penyembuhan, jadi sebaiknya saya memberitahu Anda bahwa saya sudah berada di level pintu dalam. Jangan tanya mengapa saya tidak memilih untuk berlatih seni bela diri, aku tidak akan menjawab pertanyaan bodoh seperti itu, hehehe. Kang Guoming tersenyum penuh kepura-puraan. Wow, Kang Guoming bahkan adalah murid baru di tingkat gerbang dalam. Ya Tuhan, bukankah semua mahasiswa baru yang memilih untuk menyembuhkan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri? Kang Guoming, dia sebenarnya jenius ganda dalam seni bela diri dan seni penyembuhan. Tes-tes. Di sela-sela, seluruh kelas siswa berbicara, memuja Kang Guoming ke tanah. Alis Omi berkerut saat ini. Meskipun Omi juga menganggap bahwa ilmu kedokteran yang dijelaskan oleh Guru Zhu Dengzi ini memang agak biasa-biasa saja. Namun, Omi, orang yang menganggap dirinya lebih hebat dalam ilmu kedokteran, mendengarkan ceramah dengan jujur, sedangkan Kang Guoming ini sebenarnya dianggap terlalu rendah. Guru Zhu Dengzi sedikit marah, tetapi dia bahkan tidak memberinya wajah sebagai seorang guru. Saat itu, Chang Sun Wuyan berdiri dan berkata, Kang Guoming, berhentilah. Kang Guoming berbalik dan tersenyum, kecantikan nomor 1 Departemen Penyembuhan kami. Chang Sun Wuyan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chang Sun Wuyan bersenandung, Kang Guoming, guru ada di kelas, bisakah kamu duduk kembali di kursimu? Chang Sun Les, jika Anda memohon saya untuk duduk kembali di kursi saya, maka saya akan memberikan wajah itu. Jika Anda meminta saya untuk mendengarkan seperti teknik medis yang rendah, maka saya minta maaf. Kang Guoming. Chang Sun Wuyan berkata, Kang Guoming, jangan menghina gurumu seperti ini hanya karena kamu juga memiliki bakat yang kuat dalam seni bela diri. Aku, Chang Sun Wuyan, adalah orang pertama yang tidak menyukaimu. Kang Guoming, apakah kamu berani berdebat denganku? Hahaha, Chang Sun Wuyan, aku tidak menyangka bahwa kamu, bunga rumah sakit, akan memiliki rasa keadilan. Baiklah, apa yang ingin kamu lawan denganku? Jika kita membandingkan seni bela diri, kurasa tidak perlu. Meskipun Anda memiliki bakat dalam seni bela diri, Anda hanya berada di tahap tengah gerbang luar, Anda lemah dibandingkan dengan saya. Chang Sun Wuyan mendengus, siapa bilang saya ingin membandingkan seni bela diri dengan Anda? Karena Anda mengatakan bahwa teknik medis yang dijelaskan oleh guru leluhur adalah kelas rendah, maka saya akan membandingkan teknik medis dengan Anda. Jika keterampilan medis saya melampaui Anda, maka tolong duduk di kelas dengan jujur mulai sekarang. Karena saya, yang lebih baik dari Anda, mendengarkan dengan seksama, belum lagi Anda. Kang Guoming tertawa terbahak-bahak, Chang Sun Wuyan, agak lucu bahwa kamu berani membandingkan keterampilan medis denganku. Saya lahir di keluarga medis dan telah berlatih kedokteran sejak saya masih kecil, mengapa saya tidak berani? Saya tidak akan berbohong, di kampung halaman saya sudah menjadi dokter ilahi wanita yang terkenal. Hari ini, saya, Chang Sun Wuyan, ingin bertanding denganmu. Kamu mengabaikan penjelasan gurumu sebagai kelas rendah. Aku ingin melihat seberapa kuat keterampilan medismu. Beraninya kamu mengabaikan gurumu begitu banyak. Suara Chang Sun Wuyan adalah penuh keadilan dan berkata, 398. Murid-murid lain, termasuk Omi, juga melihat mereka berdua dalam diam, dan guru Zhu Dengzi itu sangat berterima kasih melihat Chang Sun Wuyan. Kang Guoming tersenyum, Chang Sun Wuyan, kamu adalah seorang dokter dewa wanita, tetapi sebenarnya, saya memiliki satu hal yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya, karena saya takut setelah saya mengatakannya, orang akan mengatakan bahwa aku berpura-pura. Tapi tidak ada salahnya mengatakannya.
Bagus kalau begitu jangan salahkan aku karena mengatakannya dan berpura-pura menjadi perbandingan, dokter tangan hantu. Aku tidak tahu berapa banyak dari kalian, di sini, yang pernah mendengar tentang gelar ini. Tubuh Chang Sun Wuyan gemetar dan berkata dengan kaget, siapa kamu dari Saint Medis tangan hantu? Hahaha, sejujurnya, orang suci medis tangan hantu adalah guruku, dan aku, Kang Guoming, telah mempelajari ajaran sejati guruku secara mendalam. Jadi, Chang Sun Wuyan, menurutmu apakah aku masih perlu duduk di sini? Dan dengarkan teknik medis tingkat rendah ini. Kang Guoming berkata dengan wajah sok. Chang Sun Wuyan terdiam sesaat, Saint Medis tangan hantu, ini adalah orang yang gemilang. Bahkan kakek Chang Sun Wuyan pernah menerima bimbingan dari Saint Medis tangan hantu, dan kemudian, keterampilan medisnya meningkat pesat. Hal ini, bagaimana mungkin Chang Sun Wuyan tidak tahu, itu sebabnya Chang Sun Wuyan gemetar ketakutan. Dia sebenarnya adalah murid dari Saint Medis tangan hantu, tidak heran dia berani berbicara begitu meremehkan keterampilan medis tingkat rendah. Kang Guoming tersenyum pada Chang Sun Wuyan, Chang Sun Wuyan, jika aku tidak salah, tuanku, yang pernah mengajar kakekmu dalam seni pengobatan kakekmu, juga bukan murid tuanku yang tidak bertanda. Kesimpulannya, kalian semua harus memanggilku kakek Sifu, hahaha. Chang Sun Wuyan berkata, jika kamu benar-benar murid dari Saint Medis tangan hantu, lupakan saja dan aku minta maaf padamu. Bagaimana jika kamu berbohong? Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikannya? Kang Guoming melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, mari kita bertanding, tetapi jika kamu kalah, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan malam selama 3 hari? Chang Sun Wuyan mengangguk dan berkata, oke, mari kita bandingkan, saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar murid dari Saint Medis tangan hantu. Hahaha. Jadi, Chang Sun Wuyan mulai bersaing dengan Kang Guoming dalam pertandingan medis, dan seluruh kelas menonton dengan penuh semangat. Adapun Omi, dia diam-diam menyaksikan Kang Guoming berpura-pura membandingkan. Omi bertanya kepada teman sekelas di sampingnya, apakah Saint Medis tangan hantu sangat terkenal? Tentu saja, sangat terkenal. Jika Kang Guoming benar-benar murid dari Ghost Hand Healing Saint, maka bakat Healing Master Kang Guoming benar-benar tak terlukiskan. Sayangnya, aku sangat iri pada Kang Guoming. Bakat penyembuhnya sangat kuat, dan juga bakat seni bela diri juga sangat kuat sehingga dia mencapai tingkat gerbang dalam bahkan sebelum dia masuk sekolah. Jika saya adalah Chang Sun Wuyan, saya pasti akan jatuh cinta pada Kang Guoming. Orang ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Omi terdiam saat dia melihat teman sekelas yang tampak terpesona ini. Omi terdiam, meskipun Kang Guoming adalah siswa baru dari kelas gerbang dalam, dia hanya di gerbang dalam awal yang tidak sekuat yang kamu katakan. Teman sekelas itu terdiam, kamu hanya seekor katak di dalam sumur, kamu telah mencapai tingkat gerbang dalam bahkan sebelum kamu masuk sekolah, itu sudah merupakan bakat supernatural. Jangan lupa bahwa kami adalah penyembuh, dan sebagian besar kami penyembuh tidak pandai bela diri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa guru kami, Zhu Dangzi, dia adalah penyembuh kelas 4, dan dia hanya di tingkat kesempurnaan agung gerbang luar. Dan Kang Guoming, dia adalah gerbang dalam sekarang. Cek, aku bahkan tidak bisa menggambarkan bakat ini dengan kata-kata. Tentu saja, jika Anda membandingkannya dengan siswa baru yang mesum di kelas menengah hingga akhir, dia memang agak lebih rendah, tetapi siswa baru mesum di kelas menengah hingga akhir, mereka tidak memiliki penyembuh sama sekali. Bakat dan Kang Guoming adalah jenius ganda. Orang-orang itu bahkan tidak bisa dibandingkan, dan aku punya perasaan bahwa Chang Sun Wuyan akan menjadi pacar Kang Guoming. Omi bahkan tidak mau membuang nafasnya dengan katak ini di dalam sumur. Omi bahkan tidak mau memberitahunya bahwa saudaraku aku adalah kelas dalam, dan aku takut aku bahkan lebih kuat dari yang disebut mahasiswa baru sesat dari kelas menengah akhir. Karena Omi bahkan berani bertarung dengan Tang Zhenghao, siswa jenius tertinggi tahun ketiga, yang disebut mahasiswa baru sesat itu, Omi tidak mengambil banyak memperhatikan mereka sama sekali. Adapun keterampilan medis, Omi terlalu malu untuk mengatakannya, pamannya di kehidupan sebelumnya adalah dokter ilahi nomor 1 di Jianghu. Dengan tingkat keterampilan medis di dunia ini, yang disebut Hantu Hand Medical Saint, tidak peduli apa, tidak bisa dibandingkan dengan jari pamannya, kan? Pada saat ini, pertandingan medis antara Chang Sun Wuhan dan Kang Guoming telah dimulai. Zhu Dangzi adalah hakimnya. Zhu Dangzi berkata, ini pasien, sekarang tidak ada yang tahu penyakit apa yang dia derita, sekarang kalian berdua, masing-masing akan diberi waktu 5 menit untuk mendiagnosisnya dan kemudian menulis resep. Kang berkata, Chang Sun Wuyan, kamu bisa mulai duluan. Chang Sun Wuyan tidak mengatakan apa-apa dan mulai memeriksa denyut nadi pasien itu. Setelah 3 menit, Chang Sun Wuyan hampir menentukan penyakit apa yang diderita pasien ini. Kemudian, dia mulai menulis resepnya. Lalu, giliran Kang Guoming, dan Kang Guoming hanya butuh 1 menit untuk mendiagnosis penyakit apa itu, dengan santai menulis resep, lalu membuangnya dan berkata, ambil saja 3 poster untuk menyembuhkan penyakitnya, itu terlalu kekanak-kanakan, tidak menantang. Sama sekali, membosankan. Tampilan yang sangat megah, puff. Beberapa siswa tidak bisa tidak bertepuk tangan ketika mereka melihat postur tampan dan penampilan percaya diri Kang Guoming. Guru Zhu Dangzi segera membandingkan resep Chang Sun Wuhan dan Kang Guoming. Zhu Dangzi melihatnya selama 5 menit karena dia benar-benar tidak ingin Kang Guoming menang. Jadi dia ingin menemukan kesalahan, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam resep Kang Guoming, yang terlalu sempurna. Pada akhirnya, Zhu Dangzi harus mengakui, resep Kang Guoming jauh lebih baik daripada Chang Sun Wuhan, yang kalah. Wow, puff. Chang Sun Wuhan melihat resep Kang Guoming, lalu mengangguk dan berkata, saya tidak setuju, keterampilan medis Kang Guoming memang bukan sesuatu yang bisa saya bandingkan.
Baiklah, saya minta maaf, Kang Guoming. Saya minta maaf karena Anda membawa saya mengatakan apa-apa sekarang. Dengan keterampilan medis Anda memang bisa menghindari duduk di sini untuk pelajaran tingkat rendah seperti itu. Guru Zhu Dengzi itu juga berkata, Kang Guoming, karena kamu memiliki beberapa keterampilan, maka lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hahaha. Kang Guoming tertawa dan berkata kepada Chang Sun Wuyan, ingat kamu masih berutang nasi 3 hari padaku. Chang Sun Wuyan berkata, saya tidak memiliki banyak martial coins saat ini, tetapi setelah saya mendapatkan cukup martial coins, saya pasti akan menepati janji saya dan mentraktir Anda beras senilai 3 hari. Kang Guoming menatap kecantikan Bak Dewi Chang Sun Wuyan dan berkata dalam hatinya, Chang Sun Wuyan, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku atas kemauanmu sendiri. Aku, Kang Guoming, memiliki bakat pelatihan seni bela diri yang bullis dan seni medis yang juga bullis di seluruh departemen penyembuhan. Tidak ada yang lebih bullis dari saya. Bahkan jika Anda melihat seluruh akademi seni bela diri, saya khawatir saya satu-satunya yang dapat merangkap sebagai jenius, jadi aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Hahaha. 399. Setelah Kang Guoming pergi, guru mulai melanjutkan pelajaran, menjelaskan semua tentang seni medis. Tidak semua siswa begitu hebat dalam seni medis. Ketika Omi melihat penampilan megah Kang Guoming, sudut mulutnya terangkat dan dia sedikit bersenandung. Biasanya, Omi seharusnya segera menamparkan meja dan menyatakan ketidaksenangannya pada Kang Guoming. Namun, untuk beberapa alasan, Omi tidak bisa menunjukkan minat hari ini. Mungkin ada hubungannya dengan wilayah Omi, karena Omi merasa wilayahnya agak longgar, seperti akan menerobos gerbang dalam. Dibandingkan dengan menerobos dunia, menggebrak meja untuk menunjukkan ketidaksenangan pada Kang Guoming tidak ada artinya. Omi segera berada di kelas melatih kekuatan internalnya dan bersiap untuk menerobos gerbang dalam. Jika Omi menerobos ke gerbang dalam yang terlambat, maka kekuatannya akan sangat meningkat dan dia akan lebih percaya diri dalam kompetisi siswa baru. Meskipun Omi sudah percaya diri sekarang, tapi bagaimanapun juga ini adalah akademi seni bela diri, di mana ada banyak jenius. Bagaimana jika ada beberapa seperti dia yang sangat hebat di antara begitu banyak siswa baru? Jadi untuk dapat menerobos sebelum kompetisi siswa baru datang, cobalah untuk menerobos sebanyak mungkin. Saat itu, Omi, seorang siswa penyembuhan gerbang dalam tahap akhir, bahkan lebih kuat, secara langsung 2 alam lebih kuat dari Kang Guoming yang berpura-pura itu, dan pada saat itu, aku khawatir Kang Guoming sendiri tidak akan berani menyebut dirinya jenius seni bela diri. Sepanjang pagi, Omi telah mengolah alam seni bela diri. Namun, kesuksesan tidak semudah itu, tetapi Omi sudah sangat dekat dengan gerbang dalam. Di akhir kelas, Guru Zhu Dengzi berkata, saya mengumumkan satu hal, mulai sekarang, Chang Sun Wuyan akan menjadi pemimpin kelas tahun pertama Departemen Penyembuhan. Semua orang akan mencarinya untuk menangani masalah apapun, dan laporkan kembali padaku jika dia tidak bisa menanganinya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, baiklah, kelas pagi sudah selesai, kelas dimulai jam 3 sore, datanglah lebih awal. Su Tangzi pergi, dan kelas meninggalkan ruang kelas untuk makan. Meskipun sangat berbeda dari sekolah menengah, itu agak sama. Omi ingin fokus berkultivasi di ranah seni bela diri sore ini, jadi dia ingin mengambil cuti sore itu. Omi berjalan ke Chang Sun Wuyan dan berkata, Presiden kelas, saya ingin mengambil cuti sore ini. Kenapa kamu mau cuti? Ini hari pertama masuk kelas. Tidak bisakah kamu lebih serius? Jika kamu di sini karena kamu tidak dapat memahami pengetahuan yang dibicarakan guru, kamu dapat datang dan bertanya kepada saya. Sejak saya menjadi ketua kelas, saya secara alami akan membantu setiap siswa dalam kelas. Omi berkata dalam hatinya, lelucon, aku tidak bisa memahami pengetahuan medis yang begitu rendah. Namun, Omi tidak terlalu bercanda, hanya berkata, aku ada urusan pribadi sore ini, aku akan mengambil cuti sore ini, oke. Omi berbalik dan pergi. Sore hari Omi sendirian di asramanya, diam-diam berkultivasi. Setelah berlatih sepanjang sore, Omi berhasil. Yai, aku telah menembus gerbang dalam yang terlambat. Omi senang, sejak dia mencapai tahap tengah gerbang dalam ketika dia membuka pembuluh darah Ren dan Zu setahun yang lalu, Omi tidak pernah menembusnya. Stadium akhir sampai sekarang. Rana telah meningkat 1 tingkat, Omi benar-benar merasa bahwa kekuatannya jauh lebih kuat, dan sekarang dia juga melakukan teknik pedang dewa pembunuh, kekuatannya pasti meningkat jauh lebih tinggi. Malam itu, Omi dan Leona sepakat untuk pergi makan malam bersama. Setelah makan mereka berdua dengan santai berjalan-jalan di sekitar Akademi Seni Bela Diri. Kadang-kadang tidak ada tempat, berpelukan sedikit, merasakan rangsangan yang luar biasa, dan kemudian ketika sudah waktunya untuk kembali ke akomodasi mereka sendiri. Keesokan harinya, Tang Zu dan Zi masih pergi ke kelas di Departemen Penyembuhan. Kemarin Ranah menembus 1 tingkat, dan Tang Zu dan Zi dalam suasana hati yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Selama kelas, Guru Zu dan Zi membual di podium. Ketika Kang berkata, Guru, metode penyembuhan yang Anda bicarakan ini, itu menyebalkan. Zu dan Zi kesal dan berkata, Kang Guoming, saya tahu Anda adalah penyembuh yang lebih baik dari saya, dan tidak ada siswa yang lebih baik dari Anda, tetapi jika Anda tidak mendengarkan, keluarlah dan jangan ganggu kelas saya, baik. Kang Guoming tersenyum, Guru Zu, jangan salah paham, saya tidak mencoba mengganggu kelas Anda, saya hanya tidak tahan melihat Anda mengajari semua orang metode penyembuhan kuno seperti itu. Ya, kalau begitu, apakah kamu tidak punya sesuatu yang lebih pintar?
Tentu saja, tuanku adalah penyembuh tangan hantu. Guru Zhu, izinkan saya memandu Anda tentang rencana perawatan yang baru saja Anda ceritakan kepada saya. Bukankah lebih baik mengubahnya menjadi minuman ubur-ubur dan kuda laut? Hati Zhu Dangzi berdebar, dan dalam hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kang Guoming ini, meskipun sombong, memang sangat pandai dalam pengobatan. Seperti yang diharapkan, apa yang dia katakan jauh lebih baik daripada yang saya ajarkan kepada Anda semua. Zhu Dangzi harus berkata, teman sekelas, apa yang dikatakan Kang Guoming memang lebih baik daripada yang saya ajarkan kepada kalian semua. Mari kita perbaiki. Kelas berceloteh, penuh kekaguman pada Kang Guoming. Hahaha. Kang Guoming mendengar kelas memujinya dengan tawa cepat. Kang Guoming membidik Chang Sun Wuyan dan melihat bahwa Chang Sun Wuyan juga merekam apa yang baru saja dia katakan dan menjadi lebih puas diri. Mengabaikan kelas, Kang Guoming berjalan ke kursi di sebelah Chang Sun Wuhan dan tersenyum. Chang Sun Wuhan, jangan lupa bahwa kamu masih berutang makanan padaku selama 3 hari. Saya tidak akan lupa jika saya mengatakan saya tidak akan lupa. Saya akan mentraktir Anda semua itu ketika saya kaya. Kang Guoming berkata, demi kamu yang begitu miskin, lupakan saja, aku akan mentraktirmu nasi 3 hari seolah-olah kamu memperlakukanku, maka kita akan menyelesaikannya. Kang Guoming siap untuk mulai mengejar, melawan Chang Sun Wuyan, dan dia merasa sudah waktunya untuk melakukan langkah pertama di dekat air. Selain itu, dengan keunggulannya saat ini, terlalu mudah untuk menangkap Chang Sun Wuyan. Tidak perlu, kata Chang Sun Wuyan. Apa yang sopan dengan saya? Apakah Anda tahu bahwa saya memiliki tabungan 200.000 dolar? Makan sesuka Anda. Kata Kang Guo dengan jelas. Aku bilang aku tidak membutuhkannya. Bagaimanapun, taruhanku denganmu, ketika aku punya uang, aku akan mentraktirmu makan 3 hari. Chang Sun meneteskan air mata. Kang Guoming sedikit kesal dan berkata, Chang Sun Wuyan, saya adalah murid dari Saint Medis tangan hantu. Anda tidak begitu tidak sopan. Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin berbicara dengan saya hanya bisa mengatakan bahwa saya minta maaf. Saya tidak punya pikiran untuk jatuh cinta saat saya di Akademi Seni Bela Diri. Saya tidak akan jatuh cinta di sini. Saya benar-benar minta maaf. Chang Sun Wuyan dengan tegas menolak. Kang Guoming bahkan belum mengatakan apapun tentang mengejarnya. Dia menolak terlebih dahulu, yang membuat Kang Guoming sangat marah. Sangat kesal, dia ingin mengambil kesempatan untuk mengungkapkan bahwa dia menyukainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menolak terlebih dahulu sebelum mengungkapkan maksudnya. Chang Sun Wuyan, Akademi Seni Bela Diri yang bagus dengan pasangan berpasangan, itu akan membuang-buang waktu Akademi Seni Bela Diri jika Anda tidak jatuh cinta, kata Kang Guoming. Maaf, aku hanya datang ke sini untuk belajar, bukan untuk jatuh cinta. Aku tidak akan jatuh cinta pada lelaki manapun, tidak peduli siapa yang mengejarku, terima kasih. Kang Guoming, jika kamu tidak keberatan, aku bisa menjadi baik. Berteman denganmu, tapi itu saja. 400. Chang Sun Wuyan membuka pintu, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Sebenarnya dia tidak benar-benar ingin jatuh cinta selama Akademi Seni Bela Diri, dan berbicara tentang masa depan ketika dia lulus juga pasti putus. Itu benar-benar buang-buang waktu. Kang Guoming tersenyum, Chang Sun Wuyan, bagaimana jika seseorang sebaik aku yang ingin jatuh cinta padamu? Chang Sun Wuyan tidak ragu-ragu, maaf, saya tidak akan berbicara dengan anak baik, maaf. Kang Guoming mendengus Chang Sun Wuyan, tatapanmu terlalu arogan. Aku, Kang Guoming, adalah murid dari Saint Medis tangan hantu. Kakekmu telah diinstruksikan oleh tuanku, dan aku sendiri memiliki bakat seni bela diri yang tinggi. Anda tidak terburu-buru dan mengambil saya sebagai potensi, tetapi Anda masih tidak ingin berbicara dengan saya. Chang Sun Wuyan tersenyum, kamu salah paham, aku tidak bilang kamu tidak hebat. Aku hanya secara pribadi tidak suka jatuh cinta selama di akademi. Aku bahkan tidak akan menjadi anak yang lebih baik darimu. Aku harap Anda mengerti. Jika Anda bersedia, kami akan menjadi teman baik. Pada saat ini, guru berteriak dari podium. Apa yang kalian berdua bisikkan? Apakah kamu masih membiarkan kelas pergi? Chang Sun Wuyan, kamu adalah ketua kelas, pimpin. Jangan berbisik. Maaf, Guru Zhu. Chang Sun Wuyan sibuk meminta maaf. Namun, Kang Guoming berteriak, pergi ke kelasmu, keluar. Jangan pergi. Level berapa? Dan masih punya keberanian untuk pergi ke kelas. Kang Guoming marah dengan kata-kata Chang Sun Wuyan. Jadi dia langsung meneriakinya. Guru. Zhu Dengyi menamparkan meja dan berteriak, Kang Guoming, meskipun kemampuan medismu memang lebih baik dariku, kamu tidak boleh pergi terlalu jauh. Jadi bagaimana jika saya di atas? Jika Anda memiliki nyali untuk datang dan melawan saya, apakah Anda lawan saya? Anda ibu dari seorang pria berusia hampir 40 tahun, hanya di tingkat pintu luar. Percayalah aku akan menabrakmu. F***. Kang Guoming sedang bersemangat. Kupikir Chang Sun Wuyan telah tertarik pada pengganggunya, tapi aku tidak menyangka bahwa Chang Sun Wuyan sama sekali tidak tertarik padanya. Jadi Kang Guoming sangat panas. Tidak ada seorang pun di kelas yang berbicara. Kang Guoming sangat kuat, tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Chang Sun Wuhan berkata, Kang Guoming, bukankah kamu sedikit berlebihan? Jadi bagaimana jika aku berlebihan? Siapa yang berani melakukan apapun padaku? Chang Sun Wuyan berkata, jika kamu terus begini, guru akan melaporkannya ke kepala departemen, itu tidak akan ada gunanya untukmu. Hahaha, mengancamku dengan ini, konyol, bakat penyembuhanku adalah yang tertinggi di kelas mahasiswa baru ini, dan kepala departemen akan mengeluarkanku. Omi tidak bisa melihatnya. Orang macam apa ini? Omi bahkan tidak bangga padanya seperti ini. Dia sebenarnya bangga padanya seperti ini.
Omi berkata, "Hei, itu, Kang Apaming, ini adalah ruang kelas, jika kamu ingin marah, silakan keluar." Kang Guomington mengarahkan pandangannya ke Omi dan meraung, "Siapa kamu mama daripada, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Omi juga mengamuk, "Aku tidak mengatakan hal-hal dua kali. Sebenarnya, aku melihatmu kemarin, aku tidak berharap kamu menjadi begitu sombong hari ini." "Omi, aku tidak tahan." Kang Guoming menamparkan meja dan berteriak, "Persetan denganmu, kalau begitu aku akan membunuh ayam hari ini sebagai peringatan bagi yang lain." Setelah mengatakan itu, Kang Guoming membunuh ke arah Omi, dan kelas menjadi kacau. Chang Sun berteriak, "Kang Guoming, jangan sakiti murid-murid yang tidak bersalah." "Persetan dengan yang tidak bersalah." Omi melihat Kang Guoming membunuh, mendengus sangat menghina, "Sekte pra internal, dia berani menyerang sekte internal yang terlambat, benar-benar putus asa." Tepat ketika semua orang tidak bereaksi, mereka hanya melihat letupan, dan Kang Guoming terbang keluar jendela. Semua orang di kelas tercengang. Dan Omi mendengus mencari kematian. Chang Sun Wuyan memandang Omi tidak percaya dan berkata dalam hatinya, "Siapa orang ini, yang benar-benar menamparkan Kang Guoming dari jendela?" Kang Guoming adalah siswa jenius dari tingkat pintu dalam. Saat seluruh kelas memandang Omi, di luar jendela, Kang Guoming berteriak, "Aku akan membunuhmu." Kang Guoming sangat marah, jadi dia segera mengeluarkan pedangnya dan pergi untuk membunuh Omi. Omi tidak bergerak, dan ketika Kang Guoming membunuhnya dengan pedangnya, Omi mengangkat kakinya. Bang! Omi melayangkan tendangan, seperti bola sepak, dan menendang kepala Kang Guoming secara diagonal. Swoosh! Boom! Kepala Kang Guoming, seperti sebuah tembakan, melesat ke dinding, dan dinding itu runtuh dengan keras. "Wow!" Seluruh kelas berteriak dengan "Wow, ini terlalu kuat." Kang Guoming, siswa baru dari kelas gerbang dalam, ditendang seperti bola oleh Omi. Kang Guoming jatuh ke puing-puing dan langsung ditendang hingga pingsan oleh Tang Zuchen. Guru Zhu Dangzi tergagap, kamu bagaimana kamu melakukannya?" Kang Guoming adalah mahasiswa baru kelas dalam, "Siapa kamu?" Omi berkata, "Guru, nama saya Omi, dan saya juga murid baru di Departemen Penyembuhan." "Apa? Anda juga seorang siswa baru di Departemen Penyembuhan, tetapi bagaimana Anda bisa begitu kuat?" "Tidak mungkin Departemen Penyembuhan memiliki siswa yang begitu kuat. Seorang siswa yang kuat akan pergi ke departemen yang berspesialisasi dalam seni bela diri." Omi terdiam, "Aku ingin belajar beberapa keterampilan dalam seni penyembuhan, bukan?" "Omi, kekuatan macam apa kamu?" Omi tidak menyembunyikannya lagi dan berkata, "Gerbang dalam terlambat." "Apa?" Seluruh kelas terkejut. Ahli pintu dalam tahap akhir, astaga, ini sudah dalam kategori mahasiswa baru yang mesum. Chang Sun Wuyan juga sangat terkejut ketika dia mendengar Omi mengatakan bahwa dia terlambat di gerbang dalam. Dia tidak pernah menyangka akan ada mahasiswa baru yang mesum di kelas. "Saya khawatir mahasiswa baru terkuat di kelas ini adalah gerbang dalam yang terlambat, tapi tentu saja, ada sekitar 100 mahasiswa baru yang mesum dari gerbang dalam yang terlambat ini." "Wow, kuat." Guru Zhu Dangzi memuja dan berkata bahwa jenius sesat semacam ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Meskipun penyembuh itu mulia, tidak peduli betapa mulianya mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para ahli. Tang Zhu Dangzi melihat seluruh kelas menatap Tang Zhu Dangzi dengan mata seperti monster, dan tertawa tanpa kata, "Jangan menatapku seperti itu. Alasan mengapa aku tidak pergi ke Departemen Seni Pedang adalah karena aku tidak perlu siapapun untuk mengajari saya keterampilan pedang dan pedang lagi, tidak perlu membuang waktu. Mengapa Anda tidak datang ke sini dan mempelajari beberapa keterampilan penyembuhan?" Zhu Dangzi tersenyum, "Selamat datang, rekan-rekan siswa, mari kita sambut jenius mesum ini, Omi, ke Departemen Penyembuhan kita." Semua orang bertepuk tangan. Pada saat itu, Kang Guoming bangun dan memanjat keluar dari puing-puing dinding yang runtuh. Kang Guoming menjerit kesakitan ketika dia melihat dirinya dalam kekacauan saat kelas bertepuk tangan untuk menyambut Omi. Kang Guoming berpikir bahwa dia pasti mahasiswa baru terkuat di Departemen Penyembuhan, dan semua orang mengaguminya sampai mati. Tetapi sebagai hasilnya, yang lebih kuat dan lebih berbakat darinya tiba-tiba muncul, dan bagaimana dia bisa menanggung perbedaan besar. Bersambung.